Hari ini kita uji. Bagaimana mengujinya? Dengan memeriksa rekam jejak masing-masing calon. Jangan pernah percaya kalau kemudian ada yang berjanji, saya tidak mau melakukan kekerasan terhadap rakyat. Tapi dalam proses hidupnya, dalam rekam jejaknya, hidupnya berlumuran dengan darah. Tangannya penuh kekerasan. Tidak mungkin. Memeriksa rekam jejak masing-masing adalah ujian awal dari janji-janji yang mereka sampaikan. Di sini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, para pendukung Jokowi yang berdarah-darah di Pilpres 2014 dan 2019. Tujuan apa sebenarnya kita dulu mendukung Jokowi? Tujuan utama kita dulu mendukung Jokowi adalah mencegah rezim Orde Baru untuk berkuasa kembali. Tetapi yang banyak pendukung Jokowi lupa, Prabowo tetaplah seorang Prabowo yang punya ambisi besar untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Adian Apitupulu membuat statement yang menohok. Dia meminta masyarakat jangan pilih pemimpin yang pernah menyebut Indonesia berpotensi bubar pada 2030. Apakah kita mau melihat Indonesia bertahan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai 1000 tahun lagi? Jangan pernah memilih pemimpin yang pernah mengatakan Indonesia bisa bubar 2030. Jangan, kata Adian. Waduh, yang joget-joget itu bisa-bisa berhenti joget dan kesan gemes berubah jadi galak. Karena tinju meja sampai hancur, berantakan. Dia mau Indonesia tanpa kekerasan, tanpa korupsi, dan tidak berlaku diskriminatif. Dia mengatakan dalam politik setiap capres akan mengumbar janji pada saat kampanye untuk menarik minat masyarakat, mendukungnya. Tapi cara untuk menguji janji itu adalah dengan melihat rekam jejak bicara. Bubar tapi rujukannya adalah novel fiksi. Namanya aja novel, masa dijadikan bahan pidato? Sungguh tidak ada logika. Dulu dia dan pendukungnya menjelek-jelekan pemerintah, tapi sekarang memuja habis-habisan. Dulu bicara potensi bubar, sekarang bicara Indonesia masa depannya. Sangat cerah. Gak sekalian bilang masa depan sangat terang, seterang lampu 100 watt. Sampai-sampai ngakunya mau jadi capres karena masa depan cerah. Kalau masa depan suram, Olga jadi capres. Saat ini mereka menutupi image masa lalu yang jelek dengan brand gemo dan joget-joget lucu. Ya, kamuflase seperti itu tidak akan mempan lah. Masa karakter puluhan tahun dan mendarah daging mau ditutupi dengan sifat gemoy dan lucu? Yang seumuran, yang percaya itu tampaknya harus belajar lagi logika untuk berpikir, jangan gampang percaya begitu saja. Dengan topeng politik yang banyak bertebaran di tahun pemilu, benar kata Adian, tapi setiap capres akan mengumbar janji politik hingga yang terdengar tidak masuk akal. Sekalipun misalnya menambahkan 250.000 kosakata baru ke KBBI. Tapi lihat saja rekam jejaknya. Rekam jejak Anies bagus, nggak sama saya jadi gubernur DKI. Kalian pasti ketawa kalau mengingat berbagai komenan Anies menjabat rekam jejak. Prabowo bagus nggak? Ini yang lebih gelap lagi, semua orang sudah tahu bagaimana sih sifat aslinya Prabowo. Kesan galak tidak akan terhapus, begitu saja dengan efek gemoy. Bisa jadi setelah menang Pilpres nanti sifat aslinya akan kembali kambuh. Karakter seseorang itu sangat sulit diubah loh, apalagi dihilangkan. Karakter itu mendarah daging, mau ditahan bagaimanapun, biasanya akan balik lagi. Ya, paling aman ya cari pemimpin yang tidak punya beban berat di masa lalu. Gak cuma sampai di situ aja rekam jejak Adian, preteli Prabowo juga. Sekarang itu semakin banyak. Terkuaknya diantaranya momen yang cukup seru sempat mewarnai rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan yang dikepalai oleh Prabowo. Rapat kerja itu diwarnai dengan sejumlah interupsi dan tuntutan dari anggota DPR RI, terkhusus fraksi PDIP Effendi Simbolon. Ini meminta keterbukaan anggaran Kementerian Pertahanan kepada Prabowo. Sebetulnya permintaan Effendi Simbolon itu adalah hal teknis yang sederhana. Menhan harus terbuka membahas anggaran,
Namun sebelum ditanggapi langsung oleh Prabowo, sayang sekali muncul seorang legislator dari fraksi P3 yang langsung melakukan interupsi dan menolak pembahasan anggaran secara terbuka dan meminta pembahasan dilakukan tertutup. Menurut Adian, ini adalah bagian klimaks terhadap keengganan Prabowo untuk membuka anggaran. Ya, mari simak perkataannya. Saya pikir ini nggak perlu diperdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi sederhana loh. Apa yang sudah dipaparkan di sini, dipaparkan saja secara lisan. Bahwa pendalaman kita untuk tertutup itu tidak persoalan. Ini kan lucu, di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan kan? Nggak mau disampaikan. Ya, dalam tanggapannya kita bisa perhatikan. Adian Apitupulu membuat statement yang menohok. Dia meminta masyarakat jangan pilih pemimpin yang pernah menyebut Indonesia berpotensi bubar pada 2030. Apakah kita mau melihat Indonesia bertahan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai 1000 tahun lagi? Jangan pernah memilih pemimpin yang pernah mengutip mengatakan Indonesia bisa bubar 2030. Jangan, kata Adian. Waduh, yang joget-joget itu bisa-bisa berhenti joget dan kesan gemes berubah jadi galak. Karena tinju meja sampai hancur, berantakan. Dia mau Indonesia tanpa kekerasan, tanpa korupsi dan tidak berlaku diskriminatif. Dia mengatakan dalam politik setiap capres akan mengumbar janji pada saat kampanye untuk menarik minat masyarakat, mendukungnya. Tapi cara untuk menguji janji itu adalah dengan melihat rekam jejak bicara. Bubar tapi rujukannya adalah novel fiksi. Namanya aja novel, masa dijadikan bahan pidato? Sungguh tidak ada logika. Dulu dia dan pendukungnya menjelek-jelekan pemerintah, tapi sekarang memuja habis-habisan. Dulu bicara potensi bubar, sekarang bicara Indonesia masa depannya. Sangat cerah. Nggak sekalian bilang masa depan sangat terang, seterang lampu 100 watt. Sampai-sampai ngakunya mau jadi capres karena masa depan cerah. Kalau masa depan suram, Olga jadi capres. Saat ini mereka menutupi image masa lalu yang jelek dengan brand gemo dan joget-joget lucu. Ya, kamuflase seperti itu tidak akan mempan lah. Masa karakter puluhan tahun dan mendarah daging mau ditutupi dengan sifat gemoy dan lucu? Yang seumuran, yang percaya itu tampaknya harus belajar lagi logika untuk berpikir, jangan gampang percaya begitu saja. Dengan topeng politik yang banyak bertebaran di tahun pemilu, benar kata Adian, tapi setiap capres akan mengumbar janji politik hingga yang terdengar tidak masuk akal. Sekalipun misalnya menambahkan 250.000 kosakata baru ke KBBI, tapi lihat saja rekam jejaknya. Rekam jejak Anies bagus, nggak semasa Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.